Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Fajar Hasbullah. Nomor induk mahasiswa 2002010071. Kelas PAI 5C. Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai taksonomi Bloom. Hal ini merupakan tugas pada mata kuliah Pengembangan Evaluasi PAI, dosen pengampu Dr. Bustanul Iman, MA. Dalam pendidikan, taksonomi dibuat untuk mengklasifikasikan pendidikan. Dalam hal ini, tujuan pendidikan dibagi menjadi beberapa domain, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dari setiap ranah tersebut dibagi kembali menjadi beberapa kategori dan subbab kategori yang berurutan secara hierarkis, mulai dari tingkah laku yang sederhana sampai tingkah laku yang paling kompleks. Tingkah laku dalam setiap tingkat diasumsikan menyertakan juga tingkah laku dari tingkat yang lebih rendah. Taksonomi ini pertama kali disusun oleh Benjamin S. Bloom dan kawan-kawan pada tahun 1956, sehingga sering pula disebut sebagai taksonomi Bloom. Adapun poin-poin pembahasan. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran menurut Bloom? Yang kedua, apa yang dimaksud domain kognitif menurut taksonomi Bloom dan pembaharuan Anderson? Yang ketiga, apa yang dimaksud domain afektif? Yang keempat, apa yang dimaksud domain psikomotorik? Tujuan pembelajaran menurut Bloom. Taksonomi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu tesein yang berarti mengklasifikasi dan nomos yang berarti aturan. Jadi taksonomi berarti hierarki klasifikasi atas prinsip dasar atau aturan. Istilah ini kemudian digunakan oleh Benjamin Samuel Bloom, seorang psikolog bidang pendidikan yang melakukan penelitian dan pengembangan mengenai kemampuan berpikir dalam proses pembelajaran. Taksonomi terdiri dari kelompok, taksa, dan materi pelajaran yang diurutkan menurut persamaan dan perbedaan, prinsip atau dasar klasifikasi hukum. Misalnya persamaan dan perbedaan dalam struktur, perilaku, dan fungsi. Secara teoritis, menurut taksonomi Bloom ini, tujuan pembelajaran dibagi ke dalam 3 domain, yaitu kognitif domain atau ranah kognitif yang berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Yang kedua, afektif domain, ranah afektif, berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi, seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyelesaian diri. Psikomotor domain, ranah psikomotorik, berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik seperti tulisan tangan, mengetik, berenang, dan mengoperasikan mesin. Domain kognitif menurut taksonomi Bloom dan pembaruan Anderson. Bloom taksonomi mengkategorikan pencapaian pembelajaran menjadi 3 domain, yaitu yang terkait dengan penguasaan pengetahuan, dimensi sikap yang terkait dengan penguasaan sikap dan perilaku, serta dimensi keterampilan yang terkait dengan penguasaan keterampilan. Kemudian dimensi proses berpikir dalam taksonomi Bloom sebagaimana yang telah disempurnakan oleh Anderson dan Krathwohl. Terdiri 6 level pengetahuan, yaitu mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi. Domain afektif. Ranah afektif mencakup segala sesuatu yang terkait dengan emosi, misalnya perasaan, nilai, penghargaan, semangat, minat, motivasi, dan sikap. 5 kategori ranah ini diurutkan mulai dari perilaku yang sederhana hingga yang paling kompleks. Yang pertama ada penerimaan atau receiving. Yang kedua ada responsif atau responding. Yang ketiga ada nilai yang dianut atau value. Dan yang keempat ada organisasi atau organization. Dan yang kelima ada karakteristik atau characterization.
Ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik meliputi gerak dan koordinasi jasmani, keterampilan motorik dan kemampuan fisik. Keterampilan ini dapat diasah jika sering melakukannya. Perkembangan tersebut dapat diukur sudut kecepatan, ketepatan, jarak, cara atau teknik pelaksanaan. Ada 7 kategori dalam ranah psikomotorik, mulai dari tingkat yang sederhana hingga tingkat yang rumit. Yang pertama, peniruan. Yang kedua, manipulasi. Yang ketiga, ketetapan. Yang keempat, artikulasi. Yang kelima, pengalamiahan. Keenam, penyesuaian. Serta yang ketujuh, penciptaan. Saya kira cukup sekian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.